Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to Belajar Online. I'm Miss Rida. I'm going to help you to learn about these materials today. So today the material is about giving advice and making suggestion. Hopefully all of you can understand about what I mean. Check it out. Okay, in this slide, for the strong advice, you have to put should in the sentence. Ya, di sini should, di sini maksudnya should is used to say what is the right thing or a good thing to do. Yes, it means that untuk menyatakan nasihat yang lebih kuat, kalian harus menggunakan should ya. Di sini sudah ditebalin, sudah di bold ya. Menggunakan should. Should ini digunakan untuk mengatakan apa yang benar terjadi atau sesuatu yang benar atau sesuatu yang benar harus kalian lakukan. For example here is there is conversation between the grandmother and the girl, ya. Di sini ada nenek dan anak perempuannya. Nah, anak perempuannya, si nenek ini bilang kalau dia I'm always tired, katanya si nenek ini, ya kan. Nah, dia bilang saya sangat capek gitu. Nah, terus yang si anak ini menjawab, ya the girl say that you should go to bed earlier. So, maksudnya it means that kamu harus pergi tidur lebih cepat, ngomong ke si nenek tersebut. Jadi kalian nanti kalau saat membuat percakapan tentang advice, kalian harus menggunakan kata should here. Ya, you have to put the should here, to put word. Sampai sini paham ya? Nah, untuk yang di slide ini, you shouldn't to say that it's not a good thing to do or it's not the right thing. It means that gunakan should not. Nah, maksudnya should not di sini itu tidak harus ya, tidak harus untuk mengatakan bahwa sesuatu yang tidak harus dilakukan atau sesuatu yang tidak benar. Contoh, for example, di sini ada seorang ayah dan anaknya, dan anak-anaknya yang sedang bermain. Ya, ayahnya menyampaikan kepada anaknya yang sedang bermain lilin dan apinya ini, ayahnya bilang, "You shouldn't play with the lighters." Maksudnya, kamu jangan bermain dengan api. Nah, ini adalah sebuah larangan dari ayahnya yang menggunakan kata should not. Tidak harus artinya, begitu. Well, different. In this slide, for strong advice, you can also use need to and to say what is necessary, and you can use imperatives. It means that untuk nasihat yang lebih kuat, kamu bisa menggunakan need to. Need to tuh bukan berarti membutuhkan untuk, tapi artinya harus atau wajib untuk mengatakan apakah ini penting, dan kamu juga bisa menggunakan kalimat perintah. Imperatif di sini tuh artinya perintah, ya. Contoh, for example, ada seorang ibu sedang menyuapi anaknya untuk makan. Nah, ibunya ini bilang sama anaknya, "Mom say that you need to eat all your food." Yang artinya kamu harus makan semua makananmu. Nah, tapi kalau kalian menyampaikannya dengan cara menggunakan kalimat perintah, jadi seperti ini, tidak perlu memakai subjek lagi. Jadi you-nya dihilangkan, kalian bisa langsung menggunakan kata kerja yaitu verb one. Ya, kata kerja pertama, langsung aja bilang eat all your food, makanlah makananmu semuanya gitu. Jadi tidak perlu memakai subjek lagi dan gantinya langsung memakai kata kerja pertama di depan dan menggunakan, jangan lupa menggunakan tanda baca perintah, tanda seru.
Nah, untuk di slide ini yaitu tentang use the expression why don't you, ya, why don't you, and it's a good idea to make suggestion. They are usually softer than should and need to. Di sini maksudnya menggunakan ekspresi mengapa tidakkah kamu, dan ini adalah hal yang bagus untuk bla 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 bla, untuk menyatakan atau membuat sebuah saran. Kalau tadi adalah nasihat, yang ini saran, ya. Advice, diingat-ingat, advice itu nasihat, tapi kalau suggestion itu saran. They are usually softer than should and need to. Mereka lebih sopan daripada menggunakan kata should and need to. Jadi lebih sopan menggunakan kata why don't you or it's a good idea to bla 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 dibandingkan kalian menggunakan kata should or need to. For example, di sini ada seorang kakek dan anaknya atau cucunya, yang dimana kakek tersebut kaget saat anaknya mengerem secara tiba-tiba atau dia tidak melihat di depannya ada sesuatu yang bahaya. Jadi kasih kakek ini bilang, "Why don't you pull over?" Gitu. Jadi dia bilang, "Kenapa tidak mengerem secara cepat atau kenapa tidak berhenti?" misalkan. Ya, jadi bukan bukan lagi menggunakan kata should or need to, ya. Ingat-ingat kalau should and need to ini bisa dipakai saat kalian menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah yang dimana langsung menggunakan verb one, ya, verb one, kata kerja pertama dan langsung diikuti dengan perintahnya gitu. Tapi kalau yang why don't you, kalian harus menggunakan subjek lagi di sini. Oke, untuk di slide ini ada yang namanya use could. Use could to make a suggestion or to say what is possible or a good idea. Maksudnya, it means that gunakan kata could. Could di sini yaitu dapat atau bisa untuk membuat sebuah saran atau mengatakan hal yang mungkin ataupun ide yang bagus gitu ya. Nah, for example, for example, si cewek ini bilang, we could create more programs, kata dia. Nah, si laki-laki ini bilang, it's a good idea to keep your word. Maksudnya, si cewek ini kan bilang, kita bisa membuat program yang lebih bagus atau program yang lebih baik gitu kan. Nah, si cowok ini mendukung, it's a good idea to keep your word. Ini hal yang bagus gitu. Jaga ya kata-katamu, ayo kita lakukan misalkan kayak gitu ya. Jadi could di sini adalah penegasan dari kata untuk memberikan saran ya. Oke, now your turn. Ya, sekarang giliran kalian yang membuat tugas tentang advice and also suggestion. Kalian membuat dua tugas. Yang pertama, kalian tulis percakapannya di buku tulis, ya, menggunakan kata should and could or need to dan lain-lainnya tadi. Nah, kemudian habis kalian buat ditulis tersebut, kalian foto, kalian masukin ke classroom. Kemudian yang kedua, tugas kalian yang kedua yaitu membuat video apa yang sudah kalian tulis tadi. Kalian bisa buat videonya tapi tanpa teks ya. Dan cukup hanya 2 menit aja. 2 sampai 3 menit aja, tidak perlu lama. Oke, sampai situ kalian paham, and thank you very much. Semoga kalian mengerti dan good luck. Selamat mengerjakan. Good morning, everyone.